selama reinkarnasi fusi sel induk dari varian Lazaroff. Teknologi ARK secara bersamaan terus memonitor pita pemulihan dari induk virus. Untuk lebih lanjut, melacak di mana pusat dari induk virus ini. Beberapa anggota masyarakat sains dan teknologi mulai meninggalkan pangkalan ARK untuk kembali ke dunia lama, dan kemudian menghubungi Trade Union di dataran barat untuk menghadapi ilmu pengetahuan yang akan disinkronkan dengan teknologi dan mengenal mereka dengan sebutan Scientia. Aliansi juga menyadari krisis besar yang tersembunyi di dalamnya. Kedua belah pihak kemudian dengan cepat mencapai kesepakatan. Kota Seleksi setuju untuk membantu Scientia dalam menjelajahi daratan utama. Sebagai gantinya, Scientia akan memberikan dukungan pertahanan teknis untuk aliansi. Setelah Scientia mendarat, hal pertama yang dilakukan adalah menugaskan Thales untuk melakukan penyelidikan formal terhadap infeksi di Pulau Santopani. Dan tim karavan yang selanjutnya dipercaya untuk membawa kembali sampel kekaisaran dari laboratorium Santopani. Setelah beberapa penyelidikan, kedua belah pihak telah berhasil mengunci posisi baru untuk volatilitas laboratorium di Snow Highland. Agar tidak memancing kecurigaan kekaisaran, kedua belah pihak kemudian memasuki Snow Highland dengan atas nama mencari informasi penelitian tentang toleransi dingin pada tumbuhan. Namun, kekaisaran telah melangkah lebih awal dan telah mendirikan pabrik militer serta kem-kem militer di area Snow Highland. Ada juga sejumlah besar fasilitas pertahanan dan pos-pos pemeriksaan di sepanjang jalur Snow Highland. Scientia dan anggota karavan kemudian menghadapi tentara kekaisaran. Terjadilah konflik militer di antara kedua belah pihak. Akibat dari pertempuran itu menyebabkan varian Lazaroff yang sebelumnya telah dibekukan tiba-tiba terbangkitkan, menyebabkan munculnya gelombang resonansi antara induk virus varian Lazaroff dengan orang yang terinfeksi di sekitarnya, yang kemudian memicu menyebarnya wabah infeksi mengerikan di Snow Highland. Sejak saat itu, 3 kekuatan telah kehilangan berita tentang pemandangan di Snow Highland. Tahap berikutnya, aliansi kemudian mengirimkan tim pencari dan penyelamatan untuk pertama kalinya dalam tugas kembali ke Snow Highland guna mencari varian Lazaroff. Namun sesampainya di sana, tim karavan justru hanya menemukan seorang pria asing yang tergeletak di alam liar. Pria itu mengaku bernama Messier dan telah kehilangan semua ingatan sebelumnya. Tim karavan kemudian mengirimnya kembali ke Camp 101 dan seterusnya diambil alih oleh anggota Scientia. Mereka mencoba menggunakan Messier sebagai terobosan dalam menemukan penyebab bencana yang sebelumnya terjadi di Snow Highland dan juga untuk melacak keberadaan induk virus varian Lazaroff. Di dalam kekaisaran, konflik terus-menerus dengan Trade Union dan banyaknya percobaan di laboratorium yang gagal menyebabkan terpicunya kontradiksi di dalam kekaisaran. Keluarga Goldman yang sebenarnya mendukung Akiyama justru lebih memperhatikan tentang keamanan dan kehidupan di dunia baru setelah bencana yang melanda. Goldman sangat tidak setuju dengan rencana penghancuran induk virus menggunakan sumber daya dari Akiyama, serta janji keamanan dan kekayaan yang diberikan oleh Trade Union. Ini juga menyebabkan pendalaman kesenjangan internal dalam kekaisaran. Semakin banyak emosi dan suara di kekaisaran yang ikut melawan Akiyama. Ketika internal kekaisaran sedang tidak stabil, Kota Seleksi memilih misi pengawalan harian dan membiarkan Camp 101 bertemu dengan sebuah armada kargo. Namun, tiba-tiba tim yang dikirim Camp 101 disergap di jalan oleh orang-orang bersenjata yang tidak diketahui asalnya. Setelah mengetahui akan berita itu, karavan dan tentara bayaran dari Camp 101 segera melakukan penyerbuan ke dalam kota. Karavan dengan cepat berhasil menemukan para perampok dengan bantuan dari Scientia. Tim pencarian kemudian mengikuti jejak para perampok yang menuju ke arah wilayah Sun Castle. Setibanya di Sun Castle, saat tim karavan bersiap untuk mengambil kembali barang yang telah dicuri, tiba-tiba tim diserang oleh sekelompok orang yang terinfeksi. Setelah karavan menghilangkan ancaman itu, mereka menemukan bahwa sejumlah besar barang curian telah dipindahkan dari benteng Sun Castle.
Kemudian di dalam sebuah rumah ditemukan beberapa tawanan yang telah disuntik dengan obat penenang. Tim karavan selanjutnya membawa para tawanan itu kembali ke Camp 101. Namun, setelah memeriksa informasi dari tawanan ini, diketahui bahwa kelompok tawanan ini sebenarnya adalah penduduk yurisdiksi dari Kekaisaran. Di antara mereka adalah saudara perempuan dari kepala Kekaisaran Akiyama yang bernama Kyusan Guang. Wali kota Camp 101 yang bernama Justin mencium adanya aroma sebuah konspirasi dan memiliki firasat bahwa Camp 101 sepertinya akan dalam bahaya. Akhirnya, Justin secara khusus mengatur agar para tim karavan pergi untuk menenangkan Akiyama dan menghindari perselisihan serta kesalahpahaman yang tidak diperlukan. Lalu mengambil inisiatif untuk menghubungi intelijen Kekaisaran, mengklaim mampu menyelamatkan Kyusan Guang dan bersedia mengawal saudaranya kembali ke Kaisaran. Namun, karena kota Farstar 704 sebelumnya telah melakukan penghancuran diri dan memblokir pintu masuk dari koridor Scarlet Grove, tindakan pengawalan Camp 101 hanya bisa dilakukan dengan melintasi pegunungan Bauguan dan memasuki dataran Hokuriku di sepanjang jalur sungai Farstar. Lucas adalah salah satu pemimpin Chamber of Commerce, bersama dengan Justin sebagai wakil dari aliansi dan beberapa tim karavan serta tentara bayaran, mulai berangkat mengantar Kyusan Guang ke wilayah Hokuriku. Namun, ketika tim hampir sampai di tempat penyerahan, tim pengawal tiba-tiba diserang oleh orang-orang yang terinfeksi. Tim pengawal akhirnya terbubarkan karena serangan itu. Justin dan Kyusan Guang kemudian diselamatkan oleh sekelompok angkatan bersenjata yang mengaku sebagai pasukan Farstar 704. Orang-orang ini kemudian melepaskan Justin, dan Justin segera bergegas menemui Lucas. Di dalam pikiran Justin, kenapa orang yang terinfeksi secara misterius bisa muncul di distrik Imperial? Dan hantu Farstar 704 yang telah meninggal mungkinkah dibangkitkan? Petunjuk ini sepertinya memiliki hubungan. Justin menyadari bahwa sepertinya ada konspirasi besar di balik masalah ini. Setelah bertemu dengan Lucas, Justin bertanya pada Lucas tentang semua alasan untuk hal ini. Di situ, tentara bayaran milik Lucas semuanya tergeletak. Dan Lucas kemudian malah menahan Justin beserta timnya. Lucas sebenarnya ingin menggunakan Kyusan Guang untuk bertemu dengan Kekaisaran secara pribadi. Saat bertemu dengan Kekaisaran, Justin dan timnya telah sepenuhnya ditahan oleh Lucas. Kemudian, Justin menyadari suatu hal. Tentara bayaran yang menjaganya dan yang lain sebenarnya tidak berasal dari Camp 101. Justin menyadari adanya peluang di mana tim pengawal dari Camp 101 telah digantikan dengan orang-orang dari Farstar 704. Justin khawatir hal itu akan sangat buruk untuk pertemuan antara Lucas dan Akiyama. Di bawah Departemen Gabungan Rahasia, Justin mendapatkan kesempatan untuk melakukan pelarian diri dan tiba di tempat di mana acara serah terima dilakukan. Di saat yang bersamaan, tiba-tiba tentara dari Farstar 704 menyergap dari sisi Lucas dan menembakkan pistol ke arah Kyusan Guang. Tentara Kekaisaran yang sigap segera melancarkan serangan balik. Camp-camp di kedua sisi tiba-tiba menjadi sangat kacau. Justin hanya punya waktu untuk menyelamatkan Lucas. Dengan sisa pasukannya, Justin melarikan diri kembali ke Camp 101. Di hadapan para karavan dan tentara bayaran, Lucas mengaku kepada Justin tentang kebenaran dari pengorbanan Farstar 704. Namun, sebelum Justin membersihkan pikirannya dari seluk-beluk tentang kebenaran, tiba-tiba meriam Kekaisaran telah menghantam area Camp 101. Justin hanya bisa memimpin karavan 101 dan tentara bayaran yang masih tersisa untuk melakukan perlawanan. Dengan bantuan dari Scientia, mereka nyaris tidak memberikan jalan bagi tentara Kekaisaran untuk memasuki Camp 101. Dan tidak hanya menyerang Camp 101, pasukan Imperial juga membombardir wilayah-wilayah camp sipil yang dicurigai menjadi bagian dari aliansi trade union, serta menawan beberapa penduduk untuk dijadikan sandera. Beberapa hari kemudian, perang memasuki fase ringan. Namun situasi ini tidak berlangsung lama.
seseorang pria misterius menyelinap ke balai kota Camp 101 dan menyeret Messiah ke medan perang dengan pisau ditancapkan ke bahunya. Hal ini memicu perubahan drastis di wilayah sekitarnya. Banyak orang yang terinfeksi mulai bermutasi di wilayah kekaisaran dan pasukan aliansi. Jumlah orang yang terinfeksi terus meningkat tanpa alasan. Kekaisaran kemudian mengaktifkan rencana respon krisis tertinggi dengan menggunakan kendaraan tempur darat. Dengan target tidak ada perbedaan untuk menghilangkan tubuh yang hidup, dan mulai menginvasi ke wilayah-wilayah area kontrak. Dan operasi ini dikenal dengan Stealth Invasion. Korban dari tentara gabungan dan orang yang terinfeksi tanpa sebab terus berjatuhan di tanah yang dilalui kendaraan tempur darat kekaisaran. Tidak ada kehidupan yang tersisa di medan perang. Akibat perlawanan sengit dari camp-camp yang tergabung dengan aliansi, kekaisaran akhirnya menarik mundur pasukannya. Dan orang yang bernama Messiah tidak diketahui lagi keberadaannya. Suatu hari, seorang korban dari kampus Nobeli mengklaim bahwa dia melihat Qiusan Guang dan jejak sekretarisnya bernama Katiuska. Mereka dibawa pergi oleh seorang pria besar menuju sebuah gereja. Karena hilangnya kepala negara kekaisaran, kini kekaisaran berada dalam kekacauan. Aliansi Trade Union tidak mau menyia-nyiakan kesempatan ini untuk memperluas lebih jauh ke wilayah dataran utara. Jadi berita terbaru datang dari kota seleksi, merekrut sekelompok sukarelawan untuk menjelajahi daerah Hokuriku sebagai tim pendahulu, mengembangkan peta jalan untuk jalur penjelajahan ke kota Hokuriku. Seorang anggota karavan yang bernama Ingrid kemudian dikirim ke Hope Valley untuk menjelajahi rute awal. Namun, jalur asli dari Hope Valley ke kota Levin telah ditemukan dalam keadaan hancur dan tidak dapat lagi dilalui. Lebih buruknya lagi, Ingrid menemukan Arthur di laboratorium Hope Valley, seorang anggota tim penyelamat yang sebelumnya diduga telah terbunuh. Dari perkataan Arthur, Ingrid mendapatkan pesan buruk tentang kota Levin. Di sana, teror virus baru sedang dibuat. Kali ini, lagi dan lagi, bisakah manusia bertahan hidup? Dan untuk story Life After season pertama berakhir di sini. Jadi saya ingin sedikit menjelaskan, di kalimat terakhir sedikit membuat saya bingung, yaitu karena hilangnya kepala negara kekaisaran, kini kekaisaran berada dalam kekacauan. Nah, di sini tidak ada penjelasan lebih lanjut apa yang dimaksud dari kalimat ini. Seolah-olah menandakan bahwa kepala kekaisaran yang bernama Akiyama telah meninggal. Jadi akan saya coba cari lagi mengenai hal ini. Apakah Akiyama telah meninggal ataukah hanya sebagai kiasan karena terjadi konflik internal di kekaisaran. Kemudian juga ada sedikit menyinggung mengenai kampus Nobeli, di mana kita mengenal kampus ini sebagai Dead High. Dan belum ada cerita lanjutan dari kampus Nobeli ini. Di situ dikatakan juga bahwa saudara perempuan Akiyama yang bernama Qiusan Guang terlihat sedang dibawa seseorang yang besar menuju ke sebuah gereja. Nah, apakah gereja yang dimaksud adalah gereja rahasia atau gereja pusat yang terletak di sebuah padang pasir yang sempat saya bahas di story Life After episode 3. Tapi di episode 3, gereja saya ubah kalimatnya menjadi tempat ibadah ya. Dan juga tentang kebenaran dari penghancuran diri Farstar 704. Mungkinkah sebuah siasat untuk melakukan pembalasan terhadap kekaisaran? Karena sebelumnya militer kekaisaran membawa varian Lazarov melewati koridor Scarlet Grove, yang dimana tempat ini berada di sekitaran Farstar 704 dan menyebabkan gelombang invasi besar di wilayah itu, sehingga mengakibatkan pertempuran besar dan menghancurkan kota Farstar. Ya, nantinya akan saya coba cari lagi benang merahnya. Dan sebenarnya saya sedikit pusing tentang nama dari saudara Akiyama ini, karena bahasa Cina itu saya bilang bisa menjebak. Maksudnya gini, Qiusan Guang, kalau teman-teman artikan ke dalam bahasa Inggris, artinya akan menjadi cahaya gunung hutan musim gugur. Dan kalau kalian bisa lagi, artinya akan menjadi Akiyama Light. Nah, jujur, hal yang paling buat saya pusing adalah mencari kata yang benar dari kalimat yang dimaksud. Jadi untuk menentukan nama dari saudara perempuan Akiyama ini, saya butuh waktu sekitar 2 hari. Hanya untuk memikirkan kalimat yang tepat atau kata yang sebenarnya yang dimaksud dalam kalimat ini.
Maka dari itu kenapa Story Life After ini sedikit lama saya uploadnya ya, karena kendala-kendala semacam itu. Saya pusing soal merangkai kalimatnya agar bisa dipahami teman-teman dan agar tidak melenceng dari alur cerita sebenarnya. Tapi ya pusing-pusingnya tergantikan setelah saya upload dan mendapatkan respon positif dan dukungan dari teman-teman juga bikin saya semangat lagi buat pusing-pusing kembali ya. Dan ya jujur untuk nama tempat dalam versi Cina dan versi global itu kadang memiliki perbedaan. Contohnya Mapsan Kastil itu kalau di Cina namanya Sasibao. Dan kalaupun saya harus menunggu klarifikasi mengenai sebuah nama tempat ke moderator, jawabannya akan sangat-sangat lama dan bahkan kadang nggak dibalas sama sekali. Jadi kalaupun nantinya akan ada perbedaan nama tempat ya mohon untuk memaklumi saya. Dan kemungkinan besar nantinya saya akan membuat video mengenai benang merah dari semua cerita yang saya upload ke channel ini. Bukan berarti semua cerita saya jadikan satu terus saya upload gitu, enggak ya. Jadi saya akan ambil benang merah dari setiap video lalu saya jadikan satu video. Ya doakan saja semoga nggak ada halangan. Dan pastinya nanti kalau ada story-story baru pasti akan saya upload. Tapi ya nunggu story itunya yang lama ya, mungkin bisa 2 minggu sekali, sebulan sekali, atau bahkan 3 bulan sekali. Dan kemarin juga ada yang kasih masukan buat bahas story dari game Code Life. Ini sebenarnya sudah saya targetkan dari bulan kemarin. Cuman sampai saat ini saya belum menemukan main story-nya, cuma pengenalan beberapa karakter atau karakter introduction lah intinya. Ya mungkin karena gamenya juga belum rilis secara resmi, jadi ya kita tunggu saja. Oke, buat teman-teman yang baru datang ke channel ini dan suka dengan story-story dalam game Life After, silahkan cek video lainnya karena saya sudah upload beberapa video mengenai story-story yang ada di game ini. Dan pastikan untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan video story lainnya yang akan saya upload untuk kedepannya. Kasih saya jempol ke atas jika kalian suka video ini, kasih jempol ke bawah jika kalian tidak suka. Jangan lupa share ke teman-teman kalian karena pastinya akan sangat seru memperdebatkan story dari game ini dengan teman sepermainan. Sampai jumpa di video berikutnya dan bye-bye.